Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Rahmalubis, NPM 22051037. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Sri Rahmayanti, SPD MSI, pada mata kuliah metode numerik. Saya dari kelas 5B Pendidikan Matematika Universitas Asahan. Oke, di sini kita akan mempelajari mengenai analisis galat lanjutan. Nah, sebelum itu kita harus memahami dan mengingat kembali tentang pengertian galat. Oke, galat. Nah, galat atau biasa disebut dengan error. Dalam metode numerik galat ini adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Jadi galat ini adalah besarnya perbedaan atau selisih antara nilai tafsiran dengan nilai sesungguhnya. Nah, penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematis hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak atau nilai sebenarnya dari penyelesaian analitis. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai analisis galat lanjutan. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas lebih lanjut tentang analisis galat. Sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian galat dan jenisnya. Selanjutnya pada analisis galat lanjutan ini, kita akan belajar mengenai analisis galat dalam pengukuran, termasuk definisi, jenis-jenis, sumber, faktor yang mempengaruhi, metode, serta contohnya. Yang pertama ada tipe galat dalam pengukuran. Ada 3. Yang pertama, galat sistematis, yaitu galat yang konsisten dan dapat diprediksi. Seperti kesalahan kalibrasi alat atau kesalahan bacaan. Jadi pada galat sistematis ini galatnya itu konsisten. Dia tidak berubah, tetap, dan dia dapat diprediksi. Yang kedua, galat acak. Nah, galat acak ini galat yang tidak dapat diprediksi seperti fluktuasi lingkungan atau variasi proses. Nah, berarti galat acak ini adalah kebalikan dari galat sistematis karena dia tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, galat kasar. Nah, ini galat yang disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti pembacaan yang keliru atau kesalahan prosedur. Seperti itu. Selanjutnya ada sumber galat acak. Ada 4. Yang pertama, fluktuasi suhu. Nah, suhu lingkungan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan variasi dalam pengukuran. Yang kedua, getaran. Nah, getaran dari mesin atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Jadi getaran dari mesin atau sesuatu yang terjadi pada lingkungan sekitar itu dapat mempengaruhi keakuratan dalam pengukuran. Yang ketiga, elektrostatis. Nah, muatan listrik statis dapat mengganggu pembacaan alat ukur elektronik. Yang keempat, kesalahan pembacaan. Nah, kesalahan manusia dalam membaca skala alat ukur juga dapat menyebabkan galat acak. Ada 4 ya tadi sumber galat acak. Selanjutnya, contoh sumber galat acak yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Ada 4 juga. Yang pertama, fluktuasi suhu. Contohnya, saat mengukur suhu di udara di luar ruangan, perubahan suhu yang tiba-tiba akibat angin atau sinar matahari yang muncul dan menghilang dapat menyebabkan variasi dalam hasil pengukuran. Jadi hal itu dapat mempengaruhi ya. Misalnya, jika suhu diukur pada pagi hari dan kemudian diukur lagi pada siang hari, hasilnya mungkin berbeda karena fluktuasi suhu yang tidak terduga. Jadi kan bisa aja siang atau pagi itu cuacanya sudah berbeda. Jadi suhunya itu juga tidak terduga. Yang kedua, getaran. Contohnya, dalam pengukuran berat menggunakan timbangan digital yang sensitif, getaran dari mesin atau lalu lintas di dekatnya dapat menyebabkan pembacaan yang tidak stabil.
Misalnya, jika timbangan digunakan di dekat jalan yang ramai, getaran dari kendaraan yang lewat dapat menyebabkan timbangan menunjukkan angka yang berbeda setiap kali. Nah, jadi getaran juga mempengaruhi ya dalam pengukuran. Karena misalnya ada kendaraan berat lewat, itu biasanya juga terjadi getaran. Jadi dia pengukurannya jadi berbeda setiap angkanya karena mungkin banyak transportasi yang lewat seperti itu. Jadi dia memberikan getaran. Yang ketiga, elektrostatis. Nah, contohnya dalam pengukuran menggunakan alat ukur elektronik, muatan listrik statis yang ada di lingkungan dapat mengganggu pembacaan. Misalnya, jika alat ukur diletakkan di dekat bahan yang mudah terisi listrik statis seperti plastik, pembacaan alat dapat terpengaruh dan memberikan hasil yang tidak akurat. Oke. Yang keempat, contoh keempat adalah kesalahan pembacaan. Nah, contohnya kita menggunakan alat ukur dengan skala analog seperti pengukur panjang. Nah, kesalahan manusia dalam membaca skala dapat menyebabkan galat acak. Misalnya, jika seorang pengamat melihat skala dan secara tidak sengaja membaca 4,5 cm sebagai 4,7 cm. Ini adalah kesalahan yang tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi secara acak. Seperti itu ya. Maka ada 4 contoh dari galat acak yang mempengaruhi hasil pengukuran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi galat. Ada 4. Yang pertama, kualitas alat ukur. Nah, keakuratan, resolusi, dan presisi alat ukur mempengaruhi besarnya galat yang muncul. Yang kedua, lingkungan pengukuran. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan getaran dapat mempengaruhi pengukuran. Jadi, pada lingkungan sekitar juga dia bisa mempengaruhi dalam pengukurannya. Yang ketiga, prosedur pengukuran. Nah, kesalahan dalam mengikuti prosedur dapat menyebabkan galat yang signifikan. Maka kita jangan sampai salah dalam menjalankan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi, agar tidak ada kesalahan. Oke. Yang keempat, kemampuan pengamat. Nah, keterampilan dan pengalaman pengamat juga berkontribusi pada akurasi pengukuran. Jadi kita harus terampil, maksudnya disiplin dan jeli untuk berkontribusi dalam pengukurannya. Jadi baik di hasilnya. Oke, itu tadi 4 faktor yang mempengaruhi galat. Selanjutnya ada metode evaluasi galat. Ada 4 juga. Yang pertama, analisis statistik. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung nilai rata-rata, deviasi standar, dan interval kepercayaan untuk mengevaluasi galat. Oke. Yang kedua, kalibrasi. Nah, di sini kita akan memeriksa dan menyesuaikan alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Jadi ditetapkan kita akan memeriksa di sini alat ukur apa yang cocok dan sesuai agar hasilnya akurat. Yang ketiga, analisis ketidakpastian. Kita akan menentukan sumber-sumber galat dan menghitung ketidakpastian total pengukurannya. Yang keempat, kontrol kualitas. Oke, ini di sini kita akan menerapkan prosedur dan praktik terbaik untuk meminimalisir galat pengukuran. Oke, itulah metode evaluasi galat. Ada 4, yaitu analisis statistik, kalibrasi, analisis ketidakpastian, dan kontrol kualitas. Selanjutnya, contoh metode evaluasi galat yang digunakan untuk menganalisis dan meminimalkan kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama, analisis statistik. Oke, contohnya, dalam sebuah eksperimen untuk mengukur tinggi tanaman, pengukuran dilakukan pada 10 tanaman yang sama. Nah, setelah kita mengumpulkan data tinggi tanaman, kita analisis statistik dilakukan untuk menghitung nilai rata-ratanya, deviasi standarnya, dan interval kepercayaan.
Nah, dengan cara ini, peneliti dapat memahami seberapa besar variasi dalam pengukuran dan menentukan apakah galat yang ada dapat diterima atau perlu diperbaiki. Yang kedua, kalibrasi. Nah, contohnya adalah sebuah timbangan digital digunakan untuk mengukur berat bahan kimia. Sebelum digunakan, timbangan tersebut dikalibrasi dengan menggunakan bobot standar yang diketahui. Oke. Nah, jika timbangan menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan bobot standar, maka alat tersebut tidak disesuaikan agar memberikan hasil yang akurat. Nah, proses kalibrasi ini penting untuk memastikan bahwa alat ukur memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Yang ketiga, analisis ketidakpastian. Nah, contohnya, dalam pengukuran suhu menggunakan termometer. Nah, peneliti mencatat semua sumber galat yang mungkin terjadi, seperti ketidakpastian alat, kesalahan pembacaan, dan fluktuasi suhu lingkungan. Nah, dengan menghitung ketidakpastian total dari semua sumber galat ini, peneliti dapat memberikan rentang nilai yang lebih akurat untuk hasil pengukuran. Misalnya, suhunya adalah 25 derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian, yang keempat, kontrol kualitas. Contohnya, dalam proses produksi, perusahaan menerapkan prosedur kontrol kualitas yang ketat. Seperti setiap alat ukur yang digunakan dalam proses produksi diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa mereka itu berfungsi dengan baik. Jika ditemukan alat yang tidak akurat, alat tersebut segera diperbaiki atau diganti dengan yang baik dan akurat. Nah, dengan menerapkan kontrol kualitas, perusahaan dapat meminimalkan galat pengukuran yang dapat mempengaruhi produk akhir. Nah, studi kasus analisis galat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengukuran berat badan. Nah, galat dalam pengukuran berat badan dapat disebabkan oleh posisi penimbangan yang tidak tepat atau kalibrasi timbangan yang kurang akurat. Yang kedua, pengukuran suhu tubuh. Nah, galat dalam pengukuran suhu tubuh dapat disebabkan oleh posisi termometer yang tidak tepat atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Tiga, pengukuran tekanan darah. Nah, galat dalam pengukuran tekanan darah dapat disebabkan oleh posisi lengan yang tidak benar atau manset yang tidak pas. Oke, selanjutnya contoh galat dalam pengukuran. Contoh galat sistematis. Nah, contohnya misalnya pengukuran suhu air. Jika termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air selalu menunjukkan suhu 1 derajat Celcius, lebih tinggi dari suhu sebenarnya karena kesalahan kalibrasi, maka setiap pengukuran suhu air akan memiliki galat sistematis. Misalnya, jika suhu air sebenarnya adalah 25 derajat Celcius, termometer akan menunjukkan 26 derajat Celcius setiap kali. Oke, itu contohnya, contoh galat sistematis. Yang kedua, contoh galat acak. Pengukuran suhu ya. Ketika mengukur suhu tubuh dengan termometer, jika posisi termometer tidak konsisten, misalnya kadang-kadang diletakkan di bawah lidah, kadang-kadang di bawah ketiak, hasil pengukuran dapat bervariasi. Fluktuasi suhu lingkungan seperti perubahan suhu ruangan juga dapat menyebabkan variasi dalam hasil pengukuran yang merupakan contoh galat acak. Yang ketiga, contoh galat dalam prosedur pengukuran, yaitu pada pengukuran tekanan darah. Jika manset alat pengukur tekanan darah tidak dipasang dengan benar atau posisi lengan pasien tidak sesuai, misalnya lengan terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka hasil pengukuran tekanan darah dapat menjadi tidak akurat. Ini menunjukkan bagaimana kesalahan dalam mengikuti prosedur dapat menyebabkan galat yang signifikan. Nah, yang keempat, contoh pengaruh lingkungan. Nah, pada pengukuran kelembapan, jika alat pengukur kelembapan diletakkan di dekat sumber panas atau di area yang terkena sinar matahari langsung, hasil pengukuran kelembapan dapat terpengaruh oleh suhu yang lebih tinggi.
Nah, menyebabkan Galat dalam pengukuran kelembapan yang sebenarnya. 5. Contoh kesalahan pembacaan. Nah, pada penggunaan alat ukur. Misalnya seorang pengamat yang tidak berpengalaman mungkin salah membaca skala pada alat ukur, seperti pengukur panjang, yang dapat menyebabkan Galat dalam pengukuran. Misalnya, jika pengamat membaca 5 cm sebagai 6 cm, maka hasil pengukurannya akan salah. Oke. Nah, itulah materi mengenai analisis Galat lanjutan. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, analisis Galat sangat penting. Ini sangat penting dalam pengukuran ilmiah untuk memahami keakuratan dan ketidakpastian hasil. Oke, kesimpulannya dan sarannya adalah perhatikan kualitas alat ukur. Ikuti prosedur dengan benar dan evaluasi. Evaluasi Galat secara berkala untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.